kita sudah yakini, kita sudah pahami Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sesudah beliau. Tidak ada nabi sesudah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau telah mengingatkan kita bahwa ada pewaris-pewaris nabi. Pewaris-pewaris nabi adalah para alim ulama, dan alhamdulillah program kita pada hari ini semata-mata karena kecintaan kita kepada para pewaris-pewaris nabi, itu para ulama. Kita mencoba berziarah kepada beberapa ulama-ulama besar yang ada di Lombok ini, dan kita awali perjalanan kita hari ini di tempat ini karena sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah kita berziarah kepada para ulama sebagai perekat tanah Lombok dan tanah suci. Alhamdulillah, acara perjalanan kita hari ini sudah kita buka dengan Ummul Kitab, dan mudah-mudahan acara kita berjalan sampai selesai. سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فاحبونا وعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم فلا هيأتم ظني فهاشاكم وهاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفذنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم Kita berada di Karangkelok. Beliau wafat pada tahun 1985. Di tempat ini, bagaimana sejarah wafatnya beliau? Kemudian, kenapa orang mengatakan teretetet? Sebenarnya bukan kata teretetet, tapi beliau mengatakan tarekat. Karena sudah booming kalimat teretetet, akhirnya di Lombok orang cepat memanggilnya Tuan Guru Ahmad Teretetet. Dari mana beliau ini sesungguhnya, kenapa ada makamnya di sini? Dalam sejarah, saya ingin mengulang kembali. Beliau adalah
anak dari Tuan Guru Umar Kelayu. Tuan Guru Umar dimakamkan di Ma'la di Mekah, berdekatan dengan makam Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Banten yang pada saat terkenal yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Kemudian Dato' Umar ini punya anak seorang ulama yang paling besar, namanya Tuan Guru Badrul Islam, atau yang dikenal dengan Dato' Badar, yang ibunya dari Kemasan. Kalau ibunya Tuan Guru Ahmad Retetet ini dari Banyuwangi, anak dari Raden Roro Amanah, keturunan Raja Pringgo Kusumo. Jadi kakeknya beliau yang ada di Banyuwangi adalah seorang raja. Tuan Guru Ahmad ini punya kakek seorang raja di Banyuwangi. Ibunya adalah Raden Roro Amanah. Itulah istri Tuan Guru Umar yang ada di Banyuwangi. Kemudian Tuan Guru Umar ini juga punya istri di Bangkalan di Madura. Beliau banyak istrinya. Di Kelayu ada istrinya, di Kemasan ada istrinya, kemudian ada di Banyuwangi, kemudian ada di Madura. Jadi di Madura dia punya istri, anak dari Tuan Guru Kiai Haji Khalil Bangkalan, seorang ulama besar di Madura, gurunya para ulama di Madura. Gurunya Kiai Hasim As'ari, gurunya Kiai As'ad Situbondo, bahkan hampir semua setengah dari ulama-ulama besar yang ada di Jawa itu berguru kepada mertuanya Tuan Guru Umar yang bernama Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah sekarang kita masuk kepada Tuan Guru Ahmad Retetet. Kenapa dikatakan Retetet? Sekali lagi itu salah penyebutan. Yang benar adalah tarekat-tarekat. Karena beliau adalah yang diajarkan di Lombok ini dua tarekat. Tarekat Qadariyah dan tarekat Naksabandiyah. Apa zikir beliau setiap hari, setiap saat, setiap malam yang selalu dibaca oleh beliau siang dan malam sampai menjelang tidur beliau itu hanya dua kata. Ini perlu bisa ambil sekarang wiridnya beliau. Apa wiridnya yang masyhur dan hanya itu kita dengar, tidak pernah lain. Apa wiridnya? Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Semakin larut malam, semakin dia keras suaranya bilang Allah Muhammad sambil tertawa. Makanya sebagian orang di Lombok ini mengatakan Tuan Guru gila. Tidak, tadi karena apa? Kecintaannya sama Allah dan Nabi Muhammad, sehingga di buah bibirnya itu selalu Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dan bagaimana akhir perjalanannya? Beliaulah yang mengatakan ilang karang kelok. Kemudian ilang mimbar itu Dato' Badar, ilang laut itu adalah Jero Mihram, dan ilang Mekah itu adalah Tuan Guru Umar. Nah ini istilah hilang-hilang itu, ilang Mekah Tuan Guru Umar, karena dia pada sebelum dia berangkat ke Mekah dia sudah kumpulkan jamaahnya tun kuilang le Lombok, wah kutula anu Lombok na Dato' Umar. Artinya jauh sebelum dia meninggal dunia dia sudah umumkan dirinya untuk tidak lagi pergi ke Lombok. Dia menetap di Mekah dan meninggal di situ di Ma'la. Kemudian ini juga Tuan Guru Ahmad Retetet ini sebelum wafatnya beliau berpesan atun kuilang le karang kelok. Nah bagaimana kesaksian para jamaah yang hadir yang mengangkat jasad beliau? Subhanallah, ini tidak bisa masuk akal. Tapi yang namanya Allah berkehendak, Allah memberikan karomah kepada hamba-hambanya yang soleh. Ketika beliau dimakamkan di tempat ini, hanya kain kafannya yang ditanam di sini. Jasadnya nggak ada beliau. Ini Bapak Ibu, jasad yang namanya Tuan Guru Ahmad di sini nggak ada. Jadi begitu ditanam, pingsan yang membawa jasad beliau waktu diturunkan, waktu dipegang. Ada kurang lebih 20 gubernur se-Indonesia yang hadir. Dan pada saat wallahu alam, ini keyakinan orang-orang luar Islam, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu yang ada di Lombok Barat ini, air pemandian jenazahnya habis diambil sama orang-orang Hindu dan Buddha. Derek keri, bewek terbaik. Entah bagaimana, wallahu alam. Tapi itu kan kalau kita umat Islam salah itu ya. Tapi begitulah orang-orang yang non-Islam, seperti itu keyakinannya. Nah begitu beliau dimakamkan, ada yang masih saksi sejarah yang memegang jasadnya beliau waktu itu mau diturunkan, dia pingsan 1 jam.
Setelah diperiksa oleh dokter ternyata dia tidak ada apa-apa, dia tidak sakit. Lalu kemudian sadar, lalu dia bercerita. Dia baru sadar kalau yang dia pegang waktu dia menanam itu adalah cuman bokosnya saja, jasadnya nggak ada. Ini jasadnya nggak ada beliau di sini. Makanya semua kebingungan pada waktu dia ditanam di tempat ini, dan beliau minta supaya dia hilang di sini. Itu sebelum dia meninggal dunia. Dia adalah anak daripada Tuan Guru Umar Kelayu, dan setiap kesehariannya beliau keliling Lombok mengajarkan orang tarekat. Dan ungkapan beliau yang selalu fenomenal, yang terkenal di Lombok ini, selalu bilang halal, halal, halal. Ngendeng bae endeng ini dengan kereng halal, mundik nembeng taek bendera abang, langsung terjadi kebakaran. Di Mas Bage itu pernah terjadi kebakaran di toko Adil, gara-gara tidak dikasih. Kemudian di Pancor juga pernah terjadi kebakaran, makanya dikatakan muhajirin di situ. Tidak tahu kita karomah yang diberikan oleh Allah. Masing-masing wali itu diberikan karomah oleh Allah. Ada yang langsung diberikan di dunia, ada setelah wafatnya, dan ada nanti. Semua karomah itu dikeluarkan oleh Allah di padang mahsyar. Nah, termasuk salah satu apa yang kita kunjungi ini adalah dia yang dinampakkan karomahnya oleh Allah dengan sekian banyak karomah yang tidak masuk akal. Tetapi memang yang namanya karomah itu seringkali bertentangan dengan akal manusia. Tetapi itulah kekuasaan Allah, sama dengan ketika Nabi Musa membelah laut, diberikan mukjizat oleh Allah berupa seutas kayu. Kalau kita pikir kayu, ini kayu, tapi karena Allah sudah menanamkan suatu kekuatan di situ, mukjizat si tembeng sida-sida Allah, akhirnya dengan kun fayakun Allah, maka laut pun terpecah. Laut pun terpecah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita terakhir di Karangkelok ini mengenang Tuan Guru Ahmad. Namun yang populer tadi sekali lagi yang dikenal dengan Tuan Guru Tetetet, tapi hakikatnya beliau mengatakan tarekat. Tapi orang yang mendengarnya adalah Tetetet. Dan sampai meninggal dunia beliau itu, ini ibu jarinya tidak bisa dibuka. Ini tidak bisa dibuka. Apa alamatnya Bapak Ibu? Kekuatan zikir beliau yang selalu berzikir Allah Muhammad dengan tangannya, Allah Muhammad, Allah Muhammad, sehingga sampai akhir hayatnya pun ini tidak bisa dibuka, dia tetap begini kayak orang zikir. Ini kalau orang istiqomah seperti itu dipelihara oleh Allah sampai akhir hayatnya, tangannya seperti ini. Nah, jadi semua sudah tahu bagaimana riwayat singkat Tuan Guru Ahmad Tetetet. Tadi sudah kita ceritakan ketika bapaknya pergi ke Mekah, kemudian tidak dikasih kapal itu tidak bisa berangkat. Pernah satu ketika dia pulang ke Banyuwangi, dia tidak bawa ongkos, tidak bawa tiket. Akhirnya waktu dia naik kapal, dia kasih penjaga kapal itu koran kudu berongkos. Akhirnya penjaga kapal ini, tiket ini dia marah-marah, didorong-dorong beliau, akhirnya dia sampai keluar. Begitu keluar, karena dia mau ke Banyuwangi, ini nyeberang dari Lembar. Nah, di Bali itu didorong-dorong beliau ini, kemudian keluar. Sampai setengah hari tidak bisa berjalan itu kapal. Akhirnya setelah dicari beliau ini, baru dilus-lus beliau ini, baru dipegang kapal itu, baru bisa jalan. Nah, dia pada saat itu pakai koran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bisa berdoa di tempat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita beriman, berislam, beragama, seperti mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah, para walinya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula karena siapa-siapa yang cinta kepada orang soleh, cinta kepada wali, maka Allah akan samakan dia nanti bersama orang-orang soleh. Munda demen dengan si bagus, era ide tebangkitang si Allah Ta'ala bareng dengan si bagus-bagus. Munda demen dengan si soleh-soleh, maka si dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan orang soleh. Nabi juga mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya demen aku, kata Rasulullah, maka dia bersamaku kelak.
Jadi Nabi juga meriwayatkan barang siapa yang cinta kepada orang soleh, maka Allah akan bangkitkan dia nanti bersama orang-orang soleh. Jadi teman dengan si bagus, insya Allah mau kita kecipratan lengan apa si dengan si bagus niki. Alhamdulillah bersyukur pelungguh kita datang ke tempat ini wisata religi, artinya mengenang sejarah para ulama, mengenang perjuangan para ulama yang telah membawa, yang telah mengajarkan kita kebaikan, yang telah mengajarkan kita ayat-ayat Allah sehingga kita paham, sehingga kita kenal, dan mereka-mereka mendahului kita. Dan pada suatu saat kita juga akan kembali ke tanah ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. With